Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprili Kurnia Fatmawati dengan NIM 2005011110150 kelas manajemen D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang analisis dan perbandingan karakteristik model kepemimpinan serta kemajuan dan kemunduran pada setiap periodisasi, yang mana setiap periodisasi terdiri dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Spanyol, Turki Utsmani, dinasti Mughal di India, dinasti Safawiyah di Persia, perkembangan Islam di Afrika, Asia, serta di Indonesia. Yang pertama, periodisasi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Poin pertama, karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Rasulullah selalu mengedepankan akhlak mulia serta keteladanan atau uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam masalah penegakan hukum, tidak pernah menetapkan hukum dengan rasa belas kasihan, pilih kasih, atau tebang pilih, tidak memihak pada siapapun. Lalu poin kedua yaitu kemajuan dan kemunduran pada berbagai bidang pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi pada masa Rasulullah. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Kemunduran ekonomi pada masa Rasulullah. Tidak terjadi kemunduran bidang ekonomi di masa Rasulullah meskipun perkembangan ekonomi tidak begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Yang kedua, bidang manajemen. Kemajuan bidang manajemen pada masa Rasulullah. Beliau adalah contoh leader sekaligus manajer yang patut diteladani. Antara lain, beliau memberikan pelajaran bagaimana menempatkan orang pada posisi yang tepat. Kemunduran bidang manajemen. Tidak terjadi kemunduran pada bidang manajemen di masa Rasulullah karena beliau merupakan pemimpin terbaik sepanjang sejarah. Beliau dijadikan sebagai suri tauladan dalam berbagai aspek, salah satunya manajemen. Yang ketiga, bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan. Rasulullah melakukan serangkaian kebijakan yang amat strategis serta sesuai dengan situasi dan kondisi. Inti dari kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad adalah penanaman dan pengembangan sistem akidah, ubudiyah, dan muamalah yang berorientasi pada akhlakul karimah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu periode Mekah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Mekah adalah pendidikan tauhid, dan periode yang kedua yaitu periode Madinah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan lanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah. Kemunduran bidang pendidikan pada masa Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW wafat, tidak ditemukan kemunduran di bidang pendidikan. Bahkan para sahabat pada masa pemerintahannya menjalankan bidang pendidikan ini sebagaimana dijalankan oleh Rasulullah. Yang keempat, bidang politik. Kemajuan bidang politik pada masa Rasulullah. Rasulullah berhasil membangun negara Madinah sehingga negara tersebut dipuja dan dijadikan representasi negara modern, tidak terlepas dari strateginya ketika meletakkan fondasi dan konstruksi masyarakat madani. Kemunduran bidang politik pada masa Rasulullah. Masih di kota Mekah, keadaan politik tidak berjalan dengan baik dikarenakan oleh beberapa faktor. Namun, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, politik yang dijalankan sangat berkembang pesat. Namun, hal tersebut juga bukan dikatakan sebagai kemunduran pada bidang politik. Yang kelima yaitu bidang sosial budaya. Kemajuan bidang sosial budaya pada masa Rasulullah. Terjadi perubahan yang begitu cepat dalam aspek kebudayaan masyarakat, terutama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan sosial kebudayaan kepada masyarakat lokal. Bahkan beliau mampu mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat jahiliyah dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Kemunduran bidang sosial budaya pada masa Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat, tidak ditemukan kemunduran pada bidang sosial budaya. Meskipun beliau sempat ditolak oleh masyarakat pada proses dakwahnya, namun hal ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu kemunduran. Lalu poin ketiga, karakteristik model kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar terkenal dengan berbagai akhlaknya yang mulia. Karakteristik kepemimpinannya yaitu berani, kejujuran, dan sikap amanah, kuat pendirian dan tegas, sabar dan rendah hati, faqih.
faqih, yaitu paham akan seluk-beluk agama Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai karakter yang cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau juga merupakan tipe yang demokratis dan inklusif. Ia mau dikritik dan mau mendengar saran dari orang lain. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal dengan orang yang familiar dan humanis. Namun, kemudian karakter yang seperti itu malah berdampak kurang baik dalam kepemimpinannya, yaitu munculnya nepotisme dalam pemerintahannya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dikenal dengan khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau merupakan pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Poin keempat, kemajuan dan kemunduran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kemajuan dan kemunduran pada bidang ekonomi. Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau membangun lagi Baitul Mal dan meneruskan sistem perindustrian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah. Beliau juga mulai mempelopori sistem penggajian bagi aparat negara dan memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Umar bin Khattab. Umar dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam bidang perekonomian. Kinerja Umar dalam bidang perekonomian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan Baitul Mal. Yang kedua, kebijakan mengenai kepemilikan tanah. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, usur atau pembayaran zakat. Yang kelima, mata uang. Yang keenam, sedekah dari non-muslim. Yang ketujuh, klasifikasi dan alokasi pendapatan. Dan yang kedelapan, pengeluaran berupa dana pensiunan. Utsman bin Affan. Kondisi pada masa Utsman bin Affan itu tidak mengalami kemajuan yang signifikan pada bidang perekonomian dikarenakan oleh beberapa faktor. Ali bin Abi Thalib. Ali sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Beliau secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan Baitul Mal. Bahkan, setiap tahunnya beliau memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham dan menetapkan pajak kepada pemilik hutan sebesar 4.000 dirham serta memungut pajak terhadap pemilik sayuran segar yang akan dibuat bumbu makanan. Kemunduran bidang ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Beberapa waktu menjelang ajalnya, Abu Bakar banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara. Umar bin Khattab. Tidak ada kemunduran dalam bidang ekonomi pada pemerintahan Umar, bahkan mengalami peningkatan dan memberikan kesejahteraan bagi umat. Utsman bin Affan. Memasuki 6 tahun akhir masa pemerintahannya, berbagai kebijakan Utsman bin Affan lebih mengutamakan keluarganya. Hal ini membuat sebagian besar kaum muslimin kecewa. Ali bin Abi Thalib. Selama masa pemerintahan Ali, perekonomian tidak mengalami kemunduran. Yang kedua, bidang manajemen. Kemajuan bidang manajemen pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Terdapat berbagai peradaban Islam yang dicapai oleh Abu Bakar Asy-Siddiq dalam masa pemerintahannya yang membuktikan bahwa beliau adalah orang yang tepat, pemimpin yang tepat dalam menjalankan manajemen dengan baik pada waktu itu. Peradaban tersebut antara lain, yang pertama, penghimpunan Al-Quran oleh Zaid bin Thabit. Yang kedua, dalam bidang peranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Umar bin Khattab. Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar selain pola administratif pemerintahan, peperangan dan sebagainya adalah pedoman dalam peradilan pemikiran Umar bin Khattab khususnya dalam bidang peradilan. Utsman bin Affan. Peradaban yang paling signifikan di bidang manajemen pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah kodifikasi Al-Quran atau standarisasi Al-Quran. Ali bin Abi Thalib. Meskipun banyak pergolakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak hal yang dilakukan dalam usaha pengembangan Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh sektor bisnis. Yang kedua, memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan dan menggantikannya dengan gubernur yang baru. Yang ketiga, mengambil kembali tanah-tanah negara yang dibagikan Utsman bin Affan kepada keluarganya. Kemunduran bidang manajemen pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan kemunduran pada bidang manajemen. Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar juga tidak ditemukan kemunduran yang signifikan pada bidang manajemen. Utsman bin Affan. Pada periode kedua kepemimpinannya terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Lalu Ali bin Abi Thalib.
Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib juga tidak ada peradaban yang signifikan di bidang manajemen. Justru Khalifah Ali mengalami kegagalan yang menjadi kemenangan Muawiyah. Yang ketiga, bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti pada masa Rasulullah, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Hanya usaha perluasan dan pengembangan ilmu sudah mulai tampak. Tempat mengajar masih diutamakan di masjid-masjid. Selain itu, pelajaran membaca dan menulis pun tidak ketinggalan. Pelajaran bahasa asing pun mulai dirintis untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dengan penduduk yang tidak berbahasa Arab. Umar bin Khattab. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari sisi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Utsman bin Affan. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada pada masa sebelumnya, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak. Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan karena perang saudara. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak ada kemajuan yang signifikan di bidang pendidikan. Kemunduran bidang pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq tidak ditemukan kemunduran yang signifikan pada bidang pendidikan. Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar juga tidak ditemukan kemunduran yang signifikan di bidang pendidikan. Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Meskipun tidak ada kemajuan, tetapi juga tidak ada kemunduran yang signifikan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Yang keempat, bidang politik. Kemajuan bidang politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Sistem pemerintahannya berupa sistem demokrasi, yaitu sistem di mana memberlakukan musyawarah sebagai cara efektif yang sering kali digunakan untuk mencapai suatu keputusan. Di samping musyawarah sebagai sistem yang berlaku, Islam mengacu dua rujukan utama dari segala hukum dan peraturan yang berlaku, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab. Semasa kepemimpinannya, kebijakan politik yang dilakukan adalah ekspansi wilayah yang mana dilakukan secara bertahap. Lalu perubahan lainnya terdiri dari perluasan wilayah administrasi pemerintahan, penataan kota, membuat mata uang, mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang terpisah, membentuk tentara untuk menjaga perbatasan wilayah. Utsman bin Affan. Di masa kekhalifahannya, ia mengembangkan sistem politik dan pemerintahannya dalam hal politik luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Ali bin Abi Thalib. Kebijakan pertama yang beliau lakukan dalam masa pemerintahannya di tanah Arab adalah dengan menarik kembali tanah hibah yang diberikan oleh Khalifah Utsman kepada kerabatnya dengan kepemilikan negara. Lalu menurunkan serta mengganti gubernur yang tidak disegani rakyat. Kemunduran bidang politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa pemerintahannya tidak ditemukan kemunduran yang signifikan di bidang politik dan pemerintahan. Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar juga tidak ditemukan kemunduran yang signifikan. Utsman bin Affan. Pada periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Bidang sosial budaya. Kemajuan bidang sosial budaya pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Dalam bidang sosial ekonomi, Khalifah Abu Bakar telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Umar bin Khattab. Umar sangat condong menanamkan semangat demokrasi secara intensif di kalangan masyarakat. Ia selalu mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah-masalah umum dan negara yang sedang dihadapi. Utsman bin Affan. Utsman juga menghasilkan pencapaian besar, yaitu keberhasilannya melakukan kodifikasi Al-Quran yang diserahkan kepada Zaid bin Tsabit. Ali bin Abi Thalib. Terjadi konflik politik pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Konflik tersebut antara lain
konflik antara Ali dan Tohlah, Zubair dan Aisyah. Yang kedua, konflik Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan kaum Khawarij. Kemunduran bidang sosial budaya pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya juga ada beberapa masyarakat yang tidak mau membayar zakat. Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya tidak ditemukan kemunduran yang signifikan di bidang sosial budaya karena beliau merupakan pribadi yang dapat menerima kritik dan saran serta suka bermusyawarah. Utsman bin Affan. Utsman tidak mampu menghindar dari kecenderungan nepotisme yang dilakukan oleh kelompok Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib. Adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan pertama datang dari Tohlah dan Zubair, diikuti oleh Siti Aisyah. Setelah pemberontakan Tohlah dan Zubair selesai, muncul lagi persaingan antara dua kelompok, yakni pihak Ali dan pihak Muawiyah. Kedua, yaitu periodisasi pada masa Bani Umayyah. Poin pertama, karakteristik model kepemimpinan pada masa Bani Umayyah. Setelah Muawiyah naik tahta, sistem pemerintahan Islam yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Tidak ada lagi kepemimpinan berdasarkan musyawarah di masa Daulah Umayyah. Yang ada, jabatan khalifah diwarisi oleh anggota keluarga Umayyah. Di luar anggota keluarga, tidak ada lagi kesempatan menjabat menjadi khilafah. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas dari dinasti Umayyah. Poin kedua, kemajuan dan kemunduran pada berbagai bidang pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, bidang ekonomi, kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, Bani Umayyah menerapkan berbagai kebijakan untuk dapat meningkatkan perekonomian negara, antara lain yang pertama, sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber uang masuk pada zaman Daulah Bani Umayyah sebagiannya diambil dari dhorib, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. Yang kedua, mata uang dicetak secara teratur. Yang ketiga, mendirikan organisasi keuangan. Lalu bidang manajemen. Kemajuan pada bidang manajemen. Khalifah Muawiyah memindahkan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus, tepatnya di Syria. Selain itu, perubahan mekanisme pemilihan calon khalifah dengan sistem pewarisan dari khalifah sebelumnya. Dalam aspek pelayanan masyarakat, khalifah menerapkan manajemen berbasis pelayanan. Bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan. Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka fokus dalam bidang politik. Meskipun demikian, Bani Umayyah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain. Yang pertama, kutab. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, Arabisasi. Yang keempat, Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan. Bidang politik. Kemajuan bidang politik. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama, spiritual power, dengan kekuasaan politik. Bidang sosial budaya. Kemajuan bidang sosial budaya. Dinasti Umayyah mengembangkan bidang sosial kemasyarakatan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan Bani Umayyah dalam bidang sosial kemasyarakatan antara lain, Bani Umayyah mendirikan panti sosial penyandang cacat, merukunkan bangsa Arab dan bangsa Mawali. Perundang-undangan. Khalifah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, juga mendirikan lembaga penegak hukum sehingga hak-hak masyarakat dilindungi hukum. Yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur. Kemunduran pada masa Bani Umayyah. Banyaknya gerakan pemberontakan yang muncul dan pada akhirnya menimbulkan perang saudara. Karena konflik internal dalam negeri yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya dinasti ini mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Bani Umayyah melemah dan membawanya pada kehancuran. Itu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang menekankan pada aspek senioritas. Yang kedua, tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun, mengakibatkan gangguan serius di tingkat negara. Dan yang ketiga, terjadi pertentangan antar etnis, antar suku, dan status golongan mawali, dan sikap suka hidup bermewah-mewah di istana yang dilakukan oleh anak-anak khalifah. Yang ketiga, yaitu periodisasi pada masa Bani Abbasiyah. Poin pertama, karakteristik model kepemimpinan pada masa Bani Abbasiyah. Sistem pemerintahan yang dianut dinasti Abbasiyah adalah khilafah, namun juga berkembang sebagai sistem politik. Konsep dan pengertian khilafah berubah pada masa ini, khususnya pada masa kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur.
Poin kedua, kemajuan dan kemunduran dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi. Berikut adalah kemajuan dalam bidang ekonomi pada masa Bani Abbasiyah yang dipelopori oleh beberapa para pemimpin Bani Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah al-Mansur sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Mal. Hal ini terbukti ketika beliau wafat, kekayaan kas negara telah mencapai 810 juta dirham. Yang kedua, Al-Mahdi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Yang ketiga, Harun ar-Rasyid. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Beliau membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara. Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Yang kedua, bidang manajemen. Kemajuan bidang manajemen. Organisasi negara mengalami perkembangan dari masa ke masa, tidak terkecuali juga pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa ini, organisasi negara terdiri dari yang pertama, An-Nihdam al-Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua, An-Nihdam al-Idari, yaitu organisasi tata usaha atau administrasi negara. Yang ketiga, An-Nihdam al-Mali, yaitu organisasi keuangan negara. Yang keempat, An-Nihdam al-Harbi, yaitu organisasi ketentaraan. Dan yang kelima, An-Nihdam al-Qadai, yaitu organisasi kehakiman. Yang ketiga, pada bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang pertama untuk pengajaran yang lebih tinggi tingkatannya adalah Baitul Hikmah, didirikan pada Bani Abbasiyah ini. Bidang politik. Yang keempat, bidang politik. Kemajuan bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah I. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dalam periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan terhadap politiknya, terutama kekuasaan politik sentral. Yang kelima, bidang sosial budaya. Kemajuan bidang sosial budaya. Pada masa Bani Abbasiyah, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Namun demikian, untuk menciptakan keadilan sosial, kekhalifahan dinasti Abbasiyah membuat kebijakan dengan membentuk badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil dari semua golongan. Tugasnya untuk melayani masyarakat dari berbagai golongan. Tidak ada perbedaan suku, kelas sosial, maupun agama. Kemunduran pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pada masa Bani Abbasiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang kedua, rendahnya profesionalisasi angkatan bersenjata. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Yang keempat, yaitu periodisasi pada masa Spanyol. Poin pertama, karakteristik model kepemimpinan pada masa Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibn Nusyair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Tariq ibn Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penaklukkan Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Poin kedua, kemajuan dan kemunduran dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan pada bidang ekonomi. Perekonomian sangat maju pada masa kekhalifahan Cordoba dan juga pada masa pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil bil Muawiyah. Yang kedua, bidang manajemen. Kemajuan bidang manajemen. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manajemen dalam kerajaan Spanyol ini baik. Yang ketiga, bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan. Masyarakat Islam Spanyol merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas. Semua komunitas itu memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang menghasilkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Yang keempat, bidang politik. Kemajuan bidang politik. Peradaban Islam di Spanyol tersebut terbentuk berdasarkan asimilasi antara bangsa Spanyol dan warga barbar dengan kultur Islam dan bahasa Arab yang ditunjang dengan kondisi perekonomian yang sangat makmur. Yang kelima, bidang sosial budaya. Kemajuan bidang sosial budaya. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Banyak para ahli yang mahir dalam berbahasa Arab, baik secara penulisan maupun secara pengucapan. Kemunduran pada masa Spanyol disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konflik dengan kerajaan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga,
kesulitan ekonomi, yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan yang kelima, keterpencilan Islam di Spanyol. Yang kelima, yaitu periodisasi pada masa Turki Utsmani. Poin pertama, karakteristik model kepemimpinan pada masa Turki Utsmani. Dari sistem monarki, yaitu pergantian kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan, hal itu berubah menjadi sistem konstitusional, yaitu sultan sebagai kepala pemerintahan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang yang awalnya dirintis oleh Sulaiman Al-Hanuni. Poin kedua, kemajuan dan kemunduran pada masa Turki Utsmani. Pada bidang ekonomi, kemajuan bidang ekonomi. Sumber pendapatan Utsmani banyak diperoleh dari perluasan wilayah atau ekspansi militer, serta dari sektor fiskal, yaitu pajak. Pendapatan negara juga banyak mengandalkan sektor pertanian. Yang kedua, bidang manajemen. Kemajuan bidang manajemen. Pada masa pemerintahannya, Sulaiman menyempurnakan dan memperindah ibu kota dan kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum. Hal ini menandakan bahwa kemampuan manajemen mengalami kemajuan. Yang ketiga, bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan. Pada masa Turki Utsmani, pendidikan kurang menonjol, namun ada titik kemajuan ketika masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Hanuni. Beliau mendirikan banyak gedung-gedung madrasah, perpustakaan, masjid, dan berbagai sarana penunjang pendidikan lainnya. Ada banyak terobosan baru yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman ini dalam berbagai bidang pendidikan. Di antaranya, menggabungkan antara masjid dan sekolah yang dibiayai oleh yayasan-yayasan, sehingga anak-anak muslim yang ingin bersekolah bisa mendapatkan pendidikan secara gratis. Yang keempat, bidang politik. Kemajuan bidang politik. Peristiwa sejarah paling monumental terdapat dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Utsmani di masa Sultan Sulaiman Al-Hanuni adalah keberhasilannya menjalin hubungan dengan Raja Prancis. Hubungan ini kemudian diteruskan menjadi sebuah aliansi. Yang kelima, bidang sosial budaya. Kemajuan bidang sosial budaya. Bidang budaya Turki Utsmani juga mengalami perkembangan. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat Turki Utsmani merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan majemuk. Ada perpaduan bermacam-macam kebudayaan asing. Maka dari itu, kemajuan peradaban dan kebudayaan Turki Utsmani merupakan bentuk asimilasi dari beberapa tradisi dan budaya bangsa-bangsa lain. Lalu kemunduran pada masa Turki Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman Al-Hanuni wafat, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani ini mengalami kemunduran, antara lain, yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, yang kedua, heterogenitas penduduk, yang ketiga, kelemahan para penguasa, yang keempat, budaya pungli, yang kelima, pemberontakan tentara Jenisari, yang keenam, merosotnya ekonomi, dan yang ketujuh, terjadi stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Yang keenam, yaitu periodisasi pada masa dinasti Mughal di India. Poin pertama, karakteristik model kepemimpinan pada masa dinasti Mughal India. Yang pertama, Sultan Akbar Agung. Masa pemerintahannya penuh dengan ekspansi, sehingga wilayah dinasti Mughal semakin luas. Dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Sultan Akbar tercatat berhasil menstabilkan keadaan politik, sosial, ekonomi, serta menjadikan pemerintahannya sebagai masa awal keemasan dinasti Mughal. Poin kedua, kemajuan dan kemunduran pada dinasti Mughal di India. Yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan pada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mughal mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sumber utama keuangan kerajaan lebih bertumpu kepada sektor pertanian. Yang kedua, bidang manajemen. Kemajuan bidang manajemen. Karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Adapun bangunan itu antara lain Benteng Merah, istana-istana, Taj Mahal di Agra, dan Masjid Raya Delhi. Hal ini membuktikan bahwa bidang manajemen pada masa kerajaan Mughal sangat baik. Yang ketiga, bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama ilmu yang berhubungan dengan akidah dan syariah, pada umumnya memberikan uraian dan tambahan penjelasan kepada kitab-kitab yang telah dikarang pada zaman-zaman sebelumnya. Dan dapat dikatakan, kemajuan di bidang pendidikan pada masa dinasti Mughal tidak begitu cemerlang. Yang keempat, bidang politik. Kemajuan bidang politik. Pada masa Akbar, ia menetapkan toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan
pendidikan, etnis, dan agama. Dengan sistem inilah pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Dan yang kelima, bidang sosial budaya. Kemajuan bidang sosial budaya. Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas 2 terangkat oleh masuknya Islam di India. Dan kemunduran pada masa dinasti Mughal India. Pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal mengalami kehancuran. Penyebabnya antara lain, yang pertama, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang kedua, terjadinya stagnasi pembinaan kekuatan militer. Yang ketiga, kemerosotan modal dan hidup bermewah-mewahan para petinggi kerajaan. Yang keempat, konflik agama yang sukar diatasi sultan-sultan. Dan yang kelima, semua pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang ketujuh yaitu periodisasi pada masa dinasti Syafawiyah di Persia. Poin pertama, karakteristik model kepemimpinan pada masa dinasti Syafawiyah di Persia. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Syafawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain oleh raja-raja sebelumnya. Poin kedua, kemajuan dan kemunduran pada masa dinasti Syafawiyah di Persia. Yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi. Dinasti Syafawiyah mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Terlebih setelah kepulangan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Yang kedua, bidang manajemen. Kemajuan bidang manajemen. Para penguasa kerajaan menjadikan Isfahan menjadi kota yang indah. Di sana terdapat bangunan-bangunan yang besar, sehingga dapat disimpulkan adanya kemajuan pada bidang manajemen di kerajaan Syafawiyah. Yang ketiga, bidang pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan didominasi oleh 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan Indo-Kreatif. Pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan patriotisme terhadap negara. Yang kedua, pendidikan estetika, menekankan pada seni karya yang diharapkan mampu menjadi komoditi perdagangan dinasti Syafawiyah. Yang ketiga, pendidikan militer dan manajemen pemerintahan. Yang keempat, bidang politik. Kemajuan bidang politik, terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan pemerintahan yang kuat mampu memainkan peranan dalam pencaturan politik internasional. Yang kelima, bidang sosial budaya. Pada masa Abbas I, kebijakan keagamaan senantiasa menanamkan sikap toleransi. Kemunduran pada masa dinasti Syafawiyah. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I wafat. Ketika itu kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang lemah dan memiliki perangai sifat yang buruk. Faktor-faktor yang mengakibatkan berakhirnya kekuasaan pada kerajaan Safawi yaitu yang pertama, konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak tidak disiapkan secara terlatih dan tidak diberi pendidikan rohani sehingga semangat berperang menjadi lemah. Yang keempat, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dan yang kelima, kemerosotan aspek kemiliteran. Yang kedelapan yaitu proses perkembangan Islam di Afrika, Utara, Tengah, Timur, Barat, dan Selatan. Poin pertama, perkembangan Islam pada berbagai daerah di Afrika. Yang pertama, Afrika Timur. Para pendatang membawa Islam ke Afrika Timur melalui 2 cara, yaitu melalui jalur darat dengan menyusuri Sungai Nil, atau melalui jalur laut dengan menyeberangi Laut Merah atau Samudra Hindia oleh para pedagang dan mubalik sufi. Yang kedua, Afrika Tengah. Islam masuk ke Republik Afrika Tengah atau LAT ditengarai bersamaan ketika Islam masuk ke Chad pada abad ke-11. Tidak ada petunjuk khusus siapa yang berjasa membawa Islam ke RAT. RAT banyak menerima investasi dari negara-negara Arab. Tentu saja hal tersebut membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di RAT. Yang ketiga, Afrika Barat. Islamisasi pada Afrika Barat terjadi pada abad ke-11 dan ke-16 melalui yang pertama, penaklukan militer oleh orang Almoravid. Yang kedua, satuan perdagangan jarak jauh dan ramah dengan Afrika Utara. Yang ketiga, persaudaraan yang membentuk Islam di Afrika Barat sekarang merupakan cabang dari 2 persaudaraan utama.
Yang keempat, Afrika Selatan. Islam mulai berkembang di wilayah ini pada masa penjajahan Belanda yang tergabung dalam dua gelombang. Pertama adalah orang-orang dari Melayu, Bengal, Malabar, dan Madagaskar yang dibawa oleh kolonial Belanda ke Afrika Selatan sebagai tahanan dan budak. Kedua adalah para pedagang dan pekerja yang datang dari Kalkuta, Madras, Bombay, dan Gujarat pada abad ke-19. Afrika Utara. Ada berbagai macam cara masuknya Islam ke Afrika Utara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ekspansi atau penyerbuan. Yang kedua, perpindahan penduduk atau migrasi penduduk Muslim ke daerah non-Muslim. Yang ketiga, perdagangan melalui perdagangan lintas Gunung Sahara. Yang keempat, dakwah. Dan yang kelima, gerakan pembersihan moral. Yang kesembilan, yaitu proses perkembangan Islam di Asia, Tengah, Selatan, Timur, dan Tenggara. Poin pertama, perkembangan Islam pada setiap daerah di Asia. Asia Tengah. Sebenarnya Islam masuk ke Asia Tengah itu sejak zaman Rasulullah masih hidup. Lalu setelah Rasulullah wafat, perkembangan agama Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Tentunya dalam perkembangan tersebut menemui berbagai jalan terjal. Lalu Asia Selatan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Asia Selatan, tepatnya di India, telah memiliki sejumlah pelabuhan besar, sehingga menjadi transaksi antara India dengan Muslim di Arab. Perdagangan dan dakwah menyatu dalam satu kegiatan. Pada zaman Umar bin Khattab, Mughairah berusaha untuk menaklukkan India, tetapi usahanya gagal. Pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dikirim utusan untuk mempelajari adat dan istiadat serta jalan-jalan menuju Asia Selatan atau India. Barulah pada zaman Muawiyah I, Muhammad ibnu Qasim berhasil menaklukkan India. Asia Timur, perkembangan Islam di Cina. Perkembangan Islam di Cina dimulai pada zaman dinasti Yuan yang merupakan zaman yang terpenting bagi perkembangan agama Islam di Cina. Agama Islam berkembang pesat dan menjadi makmur pada zaman ini. Pada zaman ini, Islam memiliki kedudukan yang penting dalam arena ekonomi dan masyarakat. Pemerintah telah menjamin kebebasan untuk melaksanakan sholat, upacara, ritual, serta sosial dan budaya. Perkembangan Islam di Jepang. Islam di Jepang berkembang pesat saat berkecamuknya Perang Dunia II. Kemudian satu lagi pada saat terjadi krisis minyak dunia. Islam mencapai puncak kejayaannya di Jepang pada tahun 1973 pada Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional. Masuknya Islam ke berbagai wilayah Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Kerajaan-kerajaan dan wilayah itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara seperti teori kedatangan Islam dari bangsa Arab, bangsa Cina, dan India atau Gujarat. Cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara menurut Uka Candasasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada beberapa bagian. Yang pertama, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Yang ke-10, yaitu proses perkembangan Islam di Indonesia. Para pemeluk agama Islam menyebarkan agama Islam melalui berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk melalui jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan Islam yang pertama kali didirikan adalah Kerajaan Perlak. Setelah itu berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai. Setelah kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam yang lain pernah berdiri di Indonesia, di antaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Dapat disimpulkan bahwa setiap periodisasi terdapat karakteristik kepemimpinan yang berbeda-beda. Kemajuan kemunduran dalam berbagai bidang pun berbeda-beda. Sehingga dari kesalahan yang ada pada setiap periodisasi tersebut dapat kita jadikan pelajaran untuk perbaikan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.